Oke, jadi resiko kalau pakai framework yang banyak sekali menggunakan, itu pasti banyak banget yang coba mengeksploitasi juga. Baru aja kemarin ya, React itu di-fix ya, dari isu security yang sangat berbahaya ya, yang dibilang adalah, ini ya, React Shell ya, jadi bisa mengeksekut, script ya, dari API call di React-nya. Nah sekarang ya, versi yang nge-fix yang problem tadi, itu ternyata masih ada security issue lagi. Dan tidak tanggung-tanggung, langsung ada 2 security issue. Yuk kita lihat artikelnya. Oke, jadi ini artikelnya langsung di blognya React ya. Jadi di sini adalah denial of service ya, atau DDoS ya. Nah, and source code exposure in React Server Component. Jadi masih sama ya. Problemnya di React Server Component. Jadi harusnya nggak cuma orang-orang yang pakai React aja ya. Jadi yang pakai React router mungkin ya, atau pakai Next.js itu bakal kena impact-nya yang sama. Security researcher have found and disclosed 2 additional vulnerability in React Server Component while attempting to exploit the patch in the last week critical vulnerability. Jadi, kemarin udah ada ya critical vulnerability, udah di-fix, tapi ternyata masih ada 2 ya, lagi ya. These new vulnerabilities do not allow for remote code execution. Jadi yang remote code execution yang kemarin itu udah di-fix nih, tapi ada problem lagi ya. Jadi fix-nya itu mungkin bikin problem lagi. The patch for React to Shell ya remains effective at mitigating the remote code execution exploit. Jadi ini udah fix ya. Nah, tapi ada new vulnerability ya. Yang pertama adalah denial of service, ini high severity ya. Jadi ini levelnya tinggi banget ya. Lalu ada source code exposure ya. Nah, ini adalah medium ya. Ya masih dibilang tinggi juga sih karena dia medium ya. Jadi kan nggak low ya, berarti medium dan juga high. Berarti ini apa? Artinya di sini udah dibilang nih, we recommend upgrading immediately ya. Jadi wajib. Walaupun memang tidak bisa dieksploitasi lagi, kan banyak itu eksploitasi masukin script yang aneh-aneh ya ke server ya. Nah, jadi kan banyak tuh yang ngirim script kayak mining ini ya, crypto ya. Banyak banget tuh saya lihat di komen-komen video saya sebelumnya tuh banyak banget teman-teman yang PPS-nya itu akhirnya dimasukin script untuk mining ya. Nah, itu lumayan problematik juga sih. Makanya harus di-fix saat itu juga ya. Nah, lalu tapi di sini ada 2. Walaupun memang tidak bisa disisipin lagi script, nah tapi ini cukup bahaya juga. Nah, yang pertama itu denial of service. Nah, detailnya ada di bawah. Jadi teman-teman di sini bisa cek ya. Jadi teman-teman harus update ya versinya ke versi ini. Jadi sebelumnya kan di-fix di 19.01, ini harus di-fix ke 19.02. Dan yang ini 19.1, tadinya yang 19.12 ya. Sekarang yang 3 dan 19.22. Oke, jadi ini harus di-upgrade saat ini juga. Kalau enggak, itu bisa di apa ya istilahnya tuh. Jadi problem ini tuh sebenarnya dua-duanya ya, ini yang paling bahaya sebenarnya ya, tapi entah kenapa dia medium, source code ya. Source code itu maksudnya bukan source code front end ya. Kalau front end udah pasti di depan lah, bisa dilihat. Tapi source code back end-nya itu bisa dilihat gitu ya, source code-nya. Itu bahaya banget. Nah, di sini denial of service. Nah, detailnya ada di bawah ya. Jadi ini action immediate-nya teman-teman silakan upgrade secepat mungkin. Hari ini juga langsung bikin hotfix. Ngeri banget kalau lagi di e-commerce ya. Bayangin kita sekarang lagi momen 11.11, 12.12 gitu ya. Biasanya kan nggak ada code changes ya. Ini harus security fix dan harus upgrade ya. Harus deploy ke server. Oke, jadi ini affected framework dan bundler. Teman-teman bisa cek mana aja yang kena. Nah, termasuk React Native ya, React Native. Oh, selama pakai library ini pokoknya dia kena lah pokoknya ya. Oke, nah kita lihat detailnya nih. Ini high severity denial of service. Skornya 7,5 ya, walaupun di bawah kemarin kan 10 ya. Nah, ini 7,5. Nah, security researchers have disclosed that a malicious HTTP request can be corrupted and sent to any server function endpoint. Udah pasti ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ada satu endpoint yang dikirim untuk mengexecute server function. Nah, problemnya harus ini dulu ya, harus di-serialize dari browser, nanti di-deserialize sama si server React-nya. Nah, tapi di sini ada problem nih, ketika di-deserialize oleh si React-nya, ini bisa mengakibatkan infinite loop ya. Nah, jadi terus muter tuh. Kalau infinite loop, otomatis dia akan nge-hang, CPU-nya akan naik mungkin ke 100%, bisa jadi aplikasinya mati. Jadi sekali manggil infinite loop tuh langsung, kalau dikirim 100 request, ya udah 100 infinite loop tuh di dalam itu. Ya udah bisa langsung nge-crash si servernya. Jadi ini bahaya nih. Jadi cuma satu API call, CPU aplikasi kita bisa langsung naik tinggi.
Jadi ini wajib diperbaiki. Jadi walaupun tidak bisa di-execute lagi ya script-nya di server kita, tapi ini bisa dijailin nanti sama orang ya. Sekali kirim langsung mati, sekali kirim lagi, mati lagi, sekali kirim lagi kayak gitu. Jadi aplikasinya nggak mau nyala-nyala karena dikirim terus. Lalu yang ini, medium security source code exposure. Nah ini 5,3 ya, medium ya. A security researcher has discovered that malicious HTTP request sent to vulnerable server function may unsafely return the source code of any server function. Nah ini bahaya nih. Source code-nya yang di server function itu bisa dibalikin ya. Nah, exploitation request the existence of server function which explicitly or implicitly expose a stringified argument. Oke. Jadi ya ini tergantung ya orangnya ya. Kalau orangnya nge-hardcode contohnya secret key di function-nya, server function, maka ini bisa dibalikin nih. Ya. Nah, itu bahaya juga nih nanti. Ya walaupun sebenarnya aneh ya kalau ada orang nge-hardcode misalnya, kan bagusnya kan disimpan di environment variable ya. Karena ini yang dibalikin adalah source code-nya nanti. Nah, jadi ini kalau dia sampai nge-hardcode di sini secret key, maka secret ini bisa leak ya, bisa balik, nanti bisa ketahuan, nanti bahaya. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi nanti dia bisa balikin, nanti bisa, nah ini baliknya responnya kayak gini. Ada secret key-nya. Nah, ini ya dianggapnya mungkin medium karena mungkin dipikirnya mungkin ya, kebanyakan developer mungkin nggak mungkin lah ya nge-hardcode hal-hal secret di source code. Ya tapi kan kita nggak tahu ya, bisa aja ada orang yang nge-hardcode. Nah, tapi intinya ini adalah 2 security issue baru. Jadi teman-teman silakan ya, ini upgrade. Jadi cuma segitu aja ininya ya, security issue-nya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah DDoS ya. Jadi satu API call bisa langsung bikin hang server kita. Yang kedua adalah bisa ngebalikin isi dari source code server kita ya. Itu bahaya banget. Jadi silakan setelah nonton video ini teman-teman langsung fix, deploy ke production saat ini juga. Jangan ditunda-tunda. Dari Sabang sampai Merauke